Bukan semua yang tak terlihat itu tiada. Terkadang, yang paling sunyi justru menyimpan jeritan paling nyaring dalam dunia lain. Astorik, selamat datang kembali di Lentera Merah, tempat di mana kisah-kisah kelam, misteri yang tersembunyi, dan bisikan dari balik tirai alam gaib perlahan kami ungkap hanya untukmu. Di channel ini, kami tidak sekadar bercerita, kami menyalakan lentera dalam kegelapan, menuntun kalian menelusuri lorong-lorong yang sering dihindari oleh cahaya logika. Malam ini, kami mengajakmu menyelami satu kisah penuh misteri, tragedi, dan kengerian dari sebuah rumah tua yang tak biasa, bukan karena bentuknya, tapi karena letaknya. Bayangkan sebuah tempat tinggal yang berdiri tak jauh dari kuburan, tempat di mana batas antara dunia hidup dan mati seakan tak lagi tegas. Di balik pintu kayunya yang lapuk, tersimpan kisah seorang perempuan muda yang mencoba memulai kembali hidupnya, tapi justru mendekat pada kematian kedua yang tak berbentuk. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Mengapa sosok tak berkepala itu terus menghantui? Dan apakah semua ini hanya ketakutan? Atau sebuah penebusan dari masa lalu yang tak pernah selesai? Mari kita bahas satu persatu. Mengupas lapisan demi lapisan misteri yang menyelimuti kisah ini. Nyalakan lentera kalian. Karena kita akan masuk ke dalam gelap yang tak semua orang berani menyusurinya. Langit Jakarta sore itu menghitam lebih cepat dari biasanya. Hujan turun tipis, seakan malu-malu, namun membawa hawa dingin yang menyusup tulang. Di antara deru kendaraan dan lengang sudut perumahan, berdirilah sebuah rumah tua, nyaris terlupakan oleh waktu. Dindingnya dipenuhi lumut, jendela-jendelanya membisu, dan pintu kayunya seperti mengunci banyak cerita yang tak ingin keluar. Orang-orang menyebutnya rumah batas, bukan karena letaknya di ujung gang, tapi karena ia berdiri hanya beberapa meter dari pagar pemisah pemakaman Jeruk Purut. Di sanalah Nadia mencoba memulai ulang hidupnya. Seorang perempuan muda yang semula penuh semangat, kini menyimpan luka yang tak bisa dijahit dengan waktu. Bukan luka fisik, tetapi goresan dalam jiwa yang ditinggalkan oleh cinta dan pengkhianatan. Sebuah perselingkuhan mengakhiri kisah cintanya dengan elang, dan lebih dari itu, mengakhiri hidupnya. Untuk sesaat, sore itu, tubuh Nadia terhempas dari ketinggian lantai atas apartemen tempat ia dan elang pernah tinggal bersama. Dunia gelap dalam sekejap. Lalu ia bangun di ruang putih rumah sakit. Dokter menyebutnya mati suri. Tak ada detak selama 2 menit. Tapi Nadia tahu, ada lebih dari itu. Di sela waktu tubuhnya tak bernyawa, ia melihat sesuatu. Bukan cahaya terang, seperti yang banyak diceritakan orang, melainkan seorang perempuan muda berambut panjang, duduk di bawah pohon Kamboja, menangis dalam diam. Itulah sebabnya, setelah sembuh, Nadia memutuskan pergi. Ia ingin menyendiri, ingin menjauh dari hiruk-pikuk kota, dari ingatan masa lalu, dan dari mereka yang masih mencoba mencampuri hidupnya. Maka dipilihlah rumah itu. Rumah yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, tapi cukup terpencil untuk tidak mudah ditemukan siapapun yang mencarinya. Bahkan Laki, bos kafe tempat Nadia bekerja, tidak tahu pasti di mana ia tinggal kini hari. Pertama Nadia menjejakkan kaki di rumah itu. Langit mendung dan angin menggugurkan dedaunan dari pohon tua di halaman belakang. Rumah itu sepi. Pemilik lamanya sudah pindah sejak lama. Tetangga di sebelah hanya tinggal seorang wanita tua yang jarang keluar. Ketika Nadia mengetuk pintu rumah sebelah untuk memperkenalkan diri, sang wanita hanya mengintip dari tirai, tanpa membuka pintu sedikit pun. Sejak malam pertama, Nadia tahu rumah ini tidak normal. Udara di dalamnya dingin, meski tidak ada AC. Dinding seolah memantulkan suara langkahnya sendiri. Cermin di ruang tamu seringkali menampilkan bayangan tambahan yang menghilang saat ia menoleh. Tapi Nadia bersikeras tinggal. Ia pikir ini hanya efek psikologis, trauma, luka yang belum sembuh. Namun malam-malam berikutnya membuktikan sebaliknya. Suatu malam, saat Nadia terbangun karena bunyi gesekan dari arah dapur, ia mendapati kursi di meja makan berpindah sendiri. Piring yang tadinya tersusun di rak, jatuh satu persatu, seperti didorong angin. Tapi semua jendela tertutup. Saat itu, ia hanya berdiri mematung, menganggap semuanya halusinasi akibat kelelahan. Beberapa hari setelahnya, mimpi buruk datang bertubi-tubi. Dalam tidurnya, Nadia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di sudut kamarnya. Wajahnya tertutup, rambut dan dari lehernya tak ada kepala. Awalnya, ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tapi ketika mimpi itu terus muncul, dan benda-benda di rumah mulai bergerak sendiri bahkan saat ia sadar, Nadia mulai menyadari, rumah ini tidak kosong. Sosok tanpa kepala itu bukan hanya bagian dari mimpi. Nadia menemukannya dalam pantulan cermin. Saat menyikat gigi, ia melihat bayangan perempuan di belakangnya, namun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Lalu ia melihat tulisan muncul di cermin.
Aku masih di sini. Ketakutan itu menjadi lebih nyata saat laki yang penasaran karena Nadia tak kunjung masuk kerja, mencoba mencarinya. Saat ia berhasil menemukan rumah Nadia, pria itu tidak pernah pulang. Beberapa hari kemudian, seseorang menemukan ponselnya di depan pagar TPU Jeruk Purut. Retak dan mati total, Nadia pun semakin terjebak. Ia tak bisa pergi. Setiap kali mencoba meninggalkan rumah, kepalanya pusing, pandangannya gelap, dan tubuhnya lemas hingga ia terjatuh. Seolah ada sesuatu yang mengurungnya di sana. Dalam keputusasaan itu, ia mencoba berbicara dengan tetangga tuanya, berharap ada penjelasan logis. Namun yang didapat hanya lirih sang nenek yang berkata, "Kamu tidak akan bisa pergi sampai dia tenang." Siapa dia yang dimaksud? Tak lama kemudian Nadia mengalami sebuah pengalaman gaib yang membuka potongan puzzle dari misteri ini. Dalam tidurnya, ia merasa ditarik ke suatu tempat. Bukan mimpi, tapi seperti perjalanan roh. Ia melihat dirinya berada di dalam rumah yang sama, tapi dalam kondisi puluhan tahun lalu. Ruangan masih bersih, perabotan masih lengkap don di tengga. Ruang makan ada seorang perempuan muda duduk menangis. Ia mengenakan pakaian era 70-an. Rambutnya panjang tergerai, dan di hadapannya ada sebuah surat. Surat yang berisi pengakuan cinta yang tak pernah sampai. Perempuan itu ternyata adalah penghuni lama rumah tersebut. Ia dulunya seorang guru sastra di sebuah sekolah swasta tak jauh dari situ. Perempuan baik-baik yang konon dicintai oleh seorang pendeta yang tinggal di pastoran dekat makam Jeruk Purut. Cinta mereka terlarang karena perbedaan keyakinan dan tekanan masyarakat. Hingga akhirnya perempuan itu menghilang secara misterius. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Nadia tersentak bangun dari penglihatan itu. Ia yakin ini bukan mimpi biasa. Ia mulai mencari tahu arsip lama, pergi ke perpustakaan kota, menelusuri berita-berita lama di koran, dan di antara tumpukan debu dan potret lawas, ia menemukan fotonya. Perempuan itu benar-benar ada, namanya Ratna Larasati, dan terakhir terlihat hidup di rumah yang sekarang Nadia tempati. Semakin dalam Nadia menyelami masa lalu rumah itu, semakin jelas bahwa sosok tanpa kepala yang menghantuinya adalah arwah Ratna, perawan Jeruk Purut yang kisah cintanya terkubur bersama kematiannya. Kepalanya konon dipenggal oleh seseorang yang mencintainya dalam diam tapi dibutakan oleh dendam. Malam demi malam, Ratna menampakkan diri lebih nyata. Kadang menangis di pojok kamar, kadang duduk di tangga, bahkan pernah berdiri di depan kamar mandi sambil membawa kepala sendiri di tangannya. Tapi yang paling mengerikan bukanlah penampakannya, melainkan permintaannya. Dengan suara lirih dan parau, Ratna berbicara pada Nadia untuk pertama kalinya, "Temukan dia dan bawa aku pulang." Nadia pun menyadari bahwa ia tak hanya harus bertahan, tapi juga menyelesaikan misi. Ia harus menemukan jasad Ratna, atau setidaknya kepalanya yang hilang. Ia mulai menyusuri TPU Jeruk Purut, menyelinap malam-malam ke area belakang yang tertutup pagar besi berkarat. Di antara nesan-nesan tua, Nadia menemukan petunjuk samar, simbol ukiran di batu, lubang kecil yang tertutup akar, dan benda-benda peninggalan seperti pita rambut dan buku puisi. Pencarian itu membawanya pada satu titik, ruang bawah tanah rumahnya sendiri. Ruangan yang selama ini ia pikir hanyalah gudang, ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah ruang sempit dengan tembok retak dan tanah merah. Di sanalah Nadia menemukan tulang-tulang manusia, dikubur tanpa peti, tanpa doa. Jauh dari itu, ia juga menemukan kotak kecil berisi kepala tengkorak yang dibungkus kain batik tua. Saat benda itu disentuh, seisi rumah bergetar. Semua lampu padam, dan Ratna muncul. Kali ini tidak lagi menangis, tapi menatap Nadia dengan wajah tenang, meski tanpa kepala. Dalam bayangannya, Nadia melihat Ratna tersenyum dan perlahan memudar. Bersama angin, setelah malam itu, rumah menjadi sunyi, tak ada lagi tangisan. Tak ada lagi suara langkah. Nadia pun bisa keluar rumah tanpa merasa lemas atau terjatuh. Ia akhirnya pindah, membawa serta cerita yang tidak semua orang bisa percaya. Namun satu hal yang ia yakini sepenuh hati, tidak semua yang mati ingin mengganggu. Beberapa hanya ingin ditemukan dan dipulangkan. Beberapa minggu setelah kepergian arwah Ratna, Nadia berpikir semuanya telah usai. Ia mencoba kembali bekerja di kafe, menyaparkan kerja, bahkan duduk bersantai di taman kota sambil membaca buku sesuatu yang dulu ia nikmati sebelum hidupnya. Namun, ketenangan itu ternyata hanya ilusi tipis. Sebab, dalam diam, sesuatu mulai mengusiknya kembali. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Rasa pusing mulai sering datang. Bukan pusing biasa, tapi semacam tekanan, berat di pelipis. Seperti ada yang menekan dari dalam. Setiap ia memejamkan mata, ia melihat kilatan-kilatan gambar,
sebuah gereja tua, tangga kayu berderit, jubah pendeta yang bersimbah darah. Semua itu begitu nyata, seolah ia berada di sana. Ia sempat berkonsultasi pada seorang psikiater, dan jawaban yang didapat hanya seputar trauma, stres pasca mati suri, dan sugesti akibat peristiwa gaib yang dialaminya. Tapi Nadia tahu, ini lebih dari itu. Hingga suatu malam, ketika ia beristirahat di kamar barunya yang jauh dari jeruk purut, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini bukan Ratna yang muncul. Sosok yang mendatanginya adalah seorang pria tua. Ia berpakaian seperti rohaniwan, jubah panjang warna hitam dengan salib tergantung di dadanya. Namun wajahnya bukan wajah yang tenang dan damai. Kulitnya pucat, matanya cekung dan gelap, dan dari mulutnya keluar darah hitam yang mengalir deras. Ia menatap Nadia, mendekat perlahan, dan berkata dengan suara dalam, "Kau tak seharusnya membangunkannya." Nadia terbangun dengan tubuh berkeringat, nafasnya terengah, jantung berdebar kacau. Ia tersadar satu hal. Ia telah membangunkan bukan hanya arwah Ratna, tapi juga membuka portal pada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap. Kematian Ratna adalah puncak dari tragedi yang lebih dalam, lebih busuk dan lebih berdosa. Dalam penggalian lanjutan melalui catatan sejarah dan berita kriminal masa lalu, Nadia menemukan bahwa pastor yang dulu dekat dengan Ratna ternyata menghilang secara misterius setelah Ratna dikabarkan bunuh diri. Sebagian percaya dia melarikan diri karena tekanan publik. Namun versi lain jauh lebih kelam. Ia diyakini dibunuh oleh kelompok fanatik yang tidak terima akan kedekatannya dengan perempuan di luar agama. Dugaan ini diperkuat saat Nadia mengunjungi sebuah gereja tua yang kini ditutup permanen. Di ruang sakristi yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba, ia menemukan catatan jurnal sang pendeta. Catatan itu seperti wasiat yang tak sempat dikirim. Di dalamnya tertulis nama Ratna, kesaksian bahwa cinta mereka murni, dan pengakuan bahwa ia telah menyembunyikan sesuatu yang harus dikembalikan pada tempatnya. Halaman terakhir jurnal itu penuh coretan tak beraturan, tinta merah seperti darah, dan satu kalimat besar di tengahnya. "Maafkan aku, Ratna, aku tak pernah mau menyakitimu." Saat Nadia membaca itu, langit mendadak gelap, angin bertiup dari jendela yang tertutup, dan sebuah salib tua jatuh dari dinding seakan menyiratkan bahwa dosa di tempat itu belum benar-benar ditebus. Nadia terjatuh. Seketika bayangan masa lalu membanjiri kepalanya. Ia melihat Ratna dituduh sebagai penyihir karena menjalin hubungan terlarang. Ia melihat sekelompok orang menyeret sang pendeta dan memaksa Ratna mengaku di bawah todongan salib dan bara api. Tak ada pengadilan, hanya pembakaran keyakinan, hanya darah dan jeritan. Penglihatan itu menyatu dengan rasa sakit yang luar biasa di dada Nadia. Ia sadar kini bahwa arwah Ratna belum benar-benar pergi. Ia mungkin tak lagi menampakkan diri, tapi terikat pada tubuh Nadia. Mereka kini terhubung, secara roh, secara luka, secara dendam. Beberapa minggu kemudian, Nadia mulai bicara sendiri. Bukan mengigau, tapi seperti berdialog. Terkadang dalam bahasa Indonesia, kadang dalam bahasa Belanda yang bahkan ia sendiri tak kuasai. Ia menuliskan puisi dalam tulisan tangan yang bukan miliknya. Ia tertidur di ranjang, namun bangun di tempat lain, sekali di taman kota. Lain waktu di dekat pagar makam jeruk purut laki, yang ternyata belum mati tiba-tiba muncul dalam kondisi mengenaskan. Rambut acak-acakan, tubuh kurus, dan matanya kosong. Ia berkata bahwa selama ini ia terjebak di lorong waktu di jeruk purut, seperti dimensi lain. Ia melihat Nadia berkeli-keli, berjalan sendiri, tersenyum sambil berbicara dengan orang yang tak ada. Ia mencoba menyusul, tapi setiap kali mendekat, ia kembali ke titik awal. Hingga akhirnya suatu malam, ia berhasil dilepaskan oleh sosok wanita tak berkepala yang menunjuk ke arah rumah tua itu. Kini, keduanya menyadari bahwa rumah itu bukan hanya tempat arwah Ratna bersemayam. Ia adalah simpul dari energi terkutuk, tempat berkumpulnya jiwa-jiwa tersesat yang dibuang dari dunia, namun enggan menyeberang. Jeruk purut bukan hanya makam, ia adalah gerbang mereka kembali ke rumah itu bersama-sama. Tapi rumah itu kini sudah berubah. Pintu yang dulu berderit, kini tak bisa dibuka. Jendela-jendela digembok dari dalam. Dinding dipenuhi bercak darah kering. Dan di tengah ruang tamu, duduklah seorang perempuan dengan wajah Nadia. Tapi bukan Nadia. Wujud itu bangkit. Nadia merasakan tubuhnya terhisap ke dalam cahaya hitam. Laki berteriak, mencoba memegang tangannya, namun gagal. Dalam dimensi itu Nadia berada dalam pusaran bayangan, arwah-arwah perawan mati muda. Korban kekejaman masa lalu, dikubur tanpa nama, diperkosa oleh kekuasaan dan dikutuk oleh kepercayaan. Mereka semua
tinggal di sana bersama Ratna. Namun justru dari dalam pusaran itu, Nadia menemukan kekuatannya. Ia tak lagi korban. Ia mewakili mereka yang dibungkam sejarah. Dalam sorak sunyi arwah yang merintih, Nadia mengangkat suara, bukan dengan teriakan, tapi dengan kepastian. Ia berkata, "Kalian boleh tinggal, tapi dendam ini harus berakhir." Saat kalimat itu terucap, dunia dalam bayang itu retak. Sosok Ratna muncul dengan wajah utuh. Ia tersenyum, lalu memeluk Nadia. Bukan dengan amarah tapi dengan rasa. Ratna memudar, diikuti oleh semua arwah di sekelilingnya. Nadia terbangun di rumah sakit. Laki duduk di sebelah ranjang, menggenggam tangannya. Tak ada luka di tubuhnya, tak ada lagi mimpi, tak ada lagi Ratna. Rumah itu kini rata dengan tanah. Pemilik barunya membangun perumahan elit dan bagian belakangnya dipagari tinggi, memisahkan area pemakaman dengan taman kecil untuk warga. Namun, setiap malam Jumat, warga sering melihat kabut turun lebih cepat dari jam. Terlihat bayangan perempuan berjalan pelan, membawa buku puisi, lalu menghilang di antara nisan. Kisah hantu perawan jeruk purut bukan hanya tentang rumah tua yang angker, tapi tentang luka masa lalu yang belum selesai. Ratna, sang arwah yang bergentayangan, menjadi simbol dari cinta yang ditindas, jiwa yang terbuang, dan kebenaran yang dibangkang. Nadia, tokoh utama yang mengalami mati suri, menjadi jembatan antara dua dunia, membawa cahaya ke dalam gelap dan memberi suara pada mereka yang telah lama dibisukan. Dalam perjalanannya, ia tidak hanya berhadapan dengan teror gaib, tetapi juga menemukan kekuatan untuk berdamai dengan ketakutan dan luka batinnya sendiri. Semua ini membawa kita pada satu kesadaran. Tidak semua arwah gentayangan ingin menakut-nakuti. Sebagian hanya ingin dipulangkan. Tak semua kegelapan hadir untuk menelan kita. Ada yang hanya ingin kita melihat bahwa di balik sunyi dan takut, tersimpan pesan yang harus didengar. Terima kasih sudah menyalakan lentera kalian malam ini bersama kami. Jika kisah ini membuatmu berpikir ulang tentang batas hidup dan mati, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe. Kita akan lanjut membahas misteri-misteri lainnya. Satu demi satu, sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di Lentera Merah.